Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Kepuasan Kerja dan Interpretasi Keperilakuan pada Desentralisasi. Kepuasan kerja. Konsep kepuasan kerja. Menurut Siagaan, kepuasan kerja merupakan suatu cara pandang seseorang, baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif, tentang pekerjaannya tersebut. Masalah kepuasan kerja menurut Martoyo yakni yang pertama, tingkat absensi karyawan, yang kedua, berputaran tenaga kerja, yang ketiga, semangat kerja, yang keempat, keluhan-keluhan, yang kelima, masalah-masalah perusahaan vital lainnya. Selanjutnya yakni riset kepuasan kerja. Kepuasan kerja dapat terjadi secara langsung maupun tidak langsung melalui atasan ataupun melalui karyawan sesuai dengan fungsi personalia yang ada. Semua itu akan berdampak pada iklim organisasi pada lingkungan kerja tersebut. Banyak karyawan yang kepuasan kerjanya tinggi namun produktivitas kerjanya rata-rata saja, sehingga terlihat bahwa kepuasan kerja itu sendiri bukan merupakan suatu motivator kuat. Meski bagaimanapun, jika kepuasan kerja itu selalu penting bagi organisasi. Sementara ada yang berpendapat bahwa kepuasan kerja yang tinggi timbul justru karena adanya prestasi kerja yang tinggi. Karena dengan prestasi kerja yang tinggi mengakibatkan bonus atau penghargaan yang tinggi pula, dan penghargaan yang tinggi kalau dirasa adil dan memadai akan dapat meningkatkan kepuasan kerja. Arti desentralisasi. Definisi yang paling populer dari desentralisasi adalah definisi yang diberikan oleh H.A. Simon. Suatu organisasi administratif adalah tersentralisasi sejauh keputusan dibuat pada tingkatan yang relatif tinggi dalam organisasi tersebut. Terdesentralisasi sejauh keputusan itu didelegasikan oleh manajemen puncak kepada tingkatan wewenang eksekutif yang lebih rendah. Keuntungan dan kelemahan desentralisasi perusahaan. Keuntungannya, A. Mendorong efisiensi yang lebih besar, B. Mendorong motivasi yang lebih baik dari karyawan, C. Memberikan input yang lebih baik dalam pengambilan keputusan. Kelemahannya, A. Sinergi dan koordinasi rendah, B. Proses lebih rumit, C. Meningkatnya biaya, D. Kurangnya kejelasan. Alasan-alasan dibutuhkannya desentralisasi. A. Desentralisasi membebaskan manajemen puncak untuk fokus pada keputusan-keputusan strategis jangka panjang, bukan keputusan-keputusan operasi. B. Desentralisasi memungkinkan organisasi untuk memberikan respon secara cepat dan efektif terhadap masalah. C. Desentralisasi menyediakan dasar pelatihan yang baik bagi manajemen puncak. D. Desentralisasi dapat memenuhi kebutuhan akan otonomi sehingga dapat memotivasi para manajer. Memilih suatu struktur. Untuk memilih struktur dari sekian banyak struktur yang dapat meningkatkan desentralisasi adalah A. Pembagian tugas atau keputusan, B. Merencanakan akuntabilitas sumber daya. Pengembangan anggaran dasar. Pengembangan anggaran dasar merupakan sekelompok aturan dan prinsip operasi yang mengatur antara subunit dengan kantor pusat dan antar subunit dengan subunit lainnya. Yang selanjutnya yaitu mengukur dan mengevaluasi kerja. Langkah terakhir dalam desentralisasi adalah menetapkan suatu sistem untuk mengevaluasi dan menghargai kinerja. Terdapat kesepakatan umum mengenai tujuan dan atribut yang sebaiknya dimiliki oleh ukuran-ukuran semacam itu. Atribut-atribut dari ukuran-ukuran kinerja yang kemungkinan besar akan mengarah pada keselarasan tujuan adalah: yang pertama yaitu kemampuan untuk mengendalikan atau kontrolabilitas atau controllability. Yang kedua yaitu kelengkapan. Kemudian yang ketiga yaitu pemisahan aktivitas dan evaluasi manajerial.